Kejadian ini di Maret tahun 2019, tepat 1 bulan sebelum saya memutuskan resign dari tempat kerja saya yang bergerak di bidang ISP. Awal bulan Maret, saya dan teman saya ditugaskan untuk pergi ke sebuah desa di Sumedang untuk mengerjakan proyek memasukkan koneksi internet di desa tersebut. Memang di desa itu belum ada fasilitas jaringan internet rumahan. Karena kerjasama perusahaan di mana saya kerja dan kepala desa setempat, akhirnya perusahaan memutuskan 2 orang untuk mengerjakan proyek ini dalam waktu 2 minggu 14 hari kerja. Dari Bandung hampir membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai di desa itu. Untung kepala desanya ikut bersama kami dari Bandung, jadi kita bisa langsung sampai tujuan tanpa harus bertanya-tanya di jalan. Kita jalan dari Bandung setelah maghrib dan sampai di desa itu sekitar jam 9 malam. Dan kita beristirahat di rumah kepala desa yang kebetulan rumah tersebut adalah sanggar seni. Karena kami biasa kerja di sebuah kota dan bisa dibilang sudah termakan modernnya zaman sekarang, kita lumayan terkagum saat lihat semua peralatan musik tradisional dan sanggar seni yang masih melestarikan budaya seni sampai saat ini. Jujur, kami hanya melihat seni tradisional di acara-acara tertentu atau di sebuah pusat wisata. Setelah makan dan asik mengobrol soal seni dan lingkungan daerah desa ini, kami pun tertidur. Esok harinya kami terbangun karena suara musik dan orang-orang yang sedang berlatih tari tradisional. Saat melihat jam ternyata sudah menunjukkan pukul 9 pagi dan kami harus segera bergegas mandi dan memulai pekerjaan yang harus kami lakukan. Tapi untuk ke sebuah kamar mandi kami harus melewati sanggar seni tersebut. Dengan rambut berantakan dan muka masih mengantuk, saya memutuskan untuk pergi ke kamar mandi biarpun sedikit malu karena melewati banyak gadis-gadis yang sedang latihan tari. Setelah mandi dan sarapan, akhirnya kami memutuskan untuk mensurvei daerah titik A di sebuah desa di dekat jalan utama untuk pusat pemancar sinyal yang akan diarahkan ke desa tersebut. Karena di titik A ini sudah tercover jaringan internet fiber optik, jadinya kita hanya butuh menyalurkan internet tersebut ke desa tanpa harus memakai kabel, yaitu sinyal wireless. Saat sore sesudahnya kami selesai survei titik A dan titik B yang berguna sebagai pengirim sinyal dan penerima sinyal, kami pun setuju untuk kembali ke rumah yang kita pakai untuk beristirahat kemarin. Di perjalanan menuju ke rumah itu kami merasa sedikit aneh karena baru jam 8 tapi di jalan sudah sepi dan hanya ada beberapa orang saja yang lewat, dan kami jalan pun sedikit was-was karena di daerah ini
masih terdapat banyak anjing liar yang biasa digunakan untuk berburu babi hutan yang suka merusak kebun kacang di daerah tersebut. Dengan memberanikan diri dan mengalihkan pikiran supaya tidak berpikiran ke hal negatif, kami pun mengobrol dan akhirnya kami sampai di rumah. Selepas sampai rumah, kita bergegas mandi dan makan lalu mengobrol sebentar dengan kepala desa. Saat kami ngobrol di sebuah balai di dekat sanggal, tiba-tiba kami kaget karena mendengar suara keras akibat alat pemukul gamelan yang tiba-tiba jatuh dan menghantam gamelan di bawah. Padahal angin pun tidak akan bisa menjatuhkan alat pemukul tersebut. Dengan santainya kepala desa bilang, "Udah biasa ini mah." Biarpun dengan omongan kepala desa tersebut, untuk kami yang belum terbiasa dengan hal tersebut, ya jelas gak bikin hati tenang dong. Akhirnya kita memutuskan untuk beristirahat saja. Hari-hari selanjutnya kami masih melakukan pekerjaan kami, dan sekiranya di hari keempat kita di desa itu, kami mengalami hal yang janggal. Saat kami pulang dari titik adan yang seharusnya 10 menit lagi kita sampai desa, tiba-tiba mobil yang kami gunakan mogok di jalan yang sama sekali tidak ada lampu penerangan jalan. Karena sinar bulan, kami masih bisa melihat di antara jalan tersebut masih banyak pohon tinggi dan rimbun. Saat memeriksa mobil pun kami tidak menemukan kerusakan atau hal aneh yang bisa membuat mobil tersebut mogok. Dan beberapa kalinya kita mencoba untuk menyalakan mobilnya, akhirnya mobilnya bisa nyala kembali dan kita langsung bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Karena bagi kami di tempat itu suasananya sangat mencekam karena sangat gelap. Syukurlah kita bisa sampai di rumah kepala desa dengan selamat. Keesokan pagi setelah sarapan, tiba-tiba teman saya bercerita kalau tadi malam saat mobil mogok di sebuah jalan yang gelap, teman saya ini melihat kalau ada yang bergerak dari pohon ke pohon lainnya. Dan ketika saya membantah ceritanya karena mungkin saja itu adalah binatang dan mungkin seekor monyet, karena di sini masih banyak monyet dan binatang lainnya, teman saya langsung menimpal bantahan saya dengan tegas. Dia mengatakan bahwa yang dia lihat itu bukan binatang karena gak mungkin binatang berwarna putih. Saat itu pun saya langsung mencoba menenangkan teman saya untuk tetap berpikiran positif agar tidak mengganggu pekerjaan. Di hari yang sama, ketika kita sudah selesai melakukan pekerjaan dan sudah siap untuk beristirahat, kita pun ngopi dan mengobrol dengan sebentar di balai. Saat kita ngobrol dan bercanda ringan, saya pun sudah melupakan soal cerita yang diceritakan oleh teman saya ketika selepas sarapan tadi pagi dan kita bertugas untuk beristirahat.
Tetapi ketika kita masuk ke rumah dan ingin bersiap-siap untuk tiba-tiba kami mendengar suara barang jatuh dari arah dapur. Kan kita segera melihat apa yang jatuh. Ternyata panci yang barusan kita pakai untuk memasak air jatuh. Padahal sebelumnya panci tersebut masih di atas kompor dan masih ada sisa air di dalam panci. Dalam pikiran pun angin atau tersenggol oleh tikus atau kucing pun paling cuma tergeser aja, gak akan jatuh ke bawah. Dan kebetulan malam kepala desa tidur di rumahnya, yang satu lagi bersama istri dan anak-anaknya. Jadi di rumah ini cuma ada kita berdua. Tanpa pikir panjang kita langsung balik badan dan bergegas masuk ke arah kamar. Dengan lirih saya dengar suara teman saya yang ketakutan menyuruh saya untuk berdoa dan zikir sebelum tidur. Sambil saya doa dan zikir, akhirnya pun saya bisa tertidur. Keesokan paginya saya pun terbangun karena suara ramai orang-orang yang sedang bersiap-siap latihan tari, dan merasa lega karena ini sudah pagi dan ada banyak orang. Sebelum mandi saya pun membereskan panci yang masih di bawah setelah jatuh tadi malam sambil berusaha tidak memikirkan hal-hal aneh. Setelah mandi dan sarapan kami lekas melakukan kegiatan kami di hari ini. Sehabis Isya, sekitar pukul 19.30, sehabis dari balai desa kami jalan mau pulang ke rumah. Kami mulai terbiasa dengan jalanan yang minim penerangan di desa ini. Kita merasa aneh karena di jalan pulang kami kaget karena ada beberapa anjing yang menggonggong ke arah kami, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa anjing tersebut akan mengejar kami. Benar-benar aneh, anjing-anjing ini cuma menggonggong ke arah kami. Saat anjing-anjing menggonggong, tiba-tiba terlintaslah pikiran kenapa anjing tiba-tiba menggonggong. Karena mereka melihat ada makhluk tak kasat mata. Cuma pikiran itulah yang ada di kepala saya, dan sehabis itu saya benar-benar merinding dan bulu kuduk saya berdiri. Saya pun langsung menunduk dan langsung membaca doa di perjalanan menuju ke rumah. Selepas kami sampai rumah, kami pun langsung mengambil wudhu dan sholat sebelum makan. Dan sehabis makan kita pun memutuskan untuk ngopi dan merokoknya di dalam rumah aja, jangan ke balai malam ini, karena kepala desa kembali tidur di rumah satu lagi. Saat kita ngopi dan sama-sama terdiam karena apa yang kita alami, di jalan tadi tiba-tiba kita mendengar suara tabuhan gendang yang tidak ada iramanya dari arah sanggar, cuma kayak tabuhan asal saja dan diikuti oleh suara gong dan gamelan yang sama tidak ada iramanya. Kita tahu pagar untuk ke sanggar setiap jam 5 sore pasti sudah digembok
dan harus melewati dapur rumah kalau ingin ke sanggar. Tapi kami sadar di rumah ini masih sama kayak kemarin, cuma ada kita berdua aja yang ada di dalam rumah ini. Saat suaranya makin terdengar makin aneh, tiba-tiba kami mendengar juga ada suara wanita yang ketawanya melengking di kuping kami. Dengan tangan gemetar saya pun langsung ambil HP untuk menelpon kepala desa supaya beliau segera datang ke rumah ini. Saat dan sehabis saya menelpon, alat musik di sanggar masih bersuara dan kami mendengar suara ketukan pintu dapur yang mengarah ke sanggar dan diikuti dengan suara ketawa melengking yang kita dengar sebelumnya. Sampai akhirnya kita mendengar suara langkah lari dan ternyata memang benar itu adalah kepala desa. Saat yang sama kami merasa tenang, tapi suara alat musik masih terdengar. Sampai kepala desa menggebrak pagar sanggar dan tiba-tiba suara alat musiknya benar-benar terhenti saat itu juga. Sehabis kepala desa menggebrak pagar dan suara alat musik tiba-tiba hilang, ada beberapa warga lain yang datang ke rumah sanggar. Tetapi dengan santai ada yang ngomong, "Rame Kiai, rame." Dan akhirnya kepala desa dan warga setempat yang datang memutuskan untuk begadang dan ngobrol di balai sambil bermain kartu. Saat kami main kartu dan ngobrol untuk menenangkan diri karena apa yang habis kita alamin, ada orang yang bercerita kalau hal kayak gini memang suka terjadi biarpun jarang, apalagi kalau rumahnya lagi sepi, pasti ada aja suara gendang atau gamelan yang ditabuh. Akhirnya kepala desa nanya ke kita mau tetap di sini atau mau pindah tempat aja untuk bermalamnya. Ya kompaklah kita maunya pindah. Dan besoknya kita pindah ke rumah adik dari kepala desa ini. Pindah ke rumah yang masih dibangun tapi sudah layak untuk dipakai tidur, biarpun harus pakai kasur seadanya dan nyamuknya lebih banyak.